Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang meminjam tempat di markas Polda Jatim, Kota Surabaya pada Kamis 10 Juli. Mantan Menteri Sosial era Jokowi ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau POKMAS di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Pemeriksaan berlangsung sekitar 8 jam mulai pukul 10 pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Gubernur Khofifah menegaskan proses penyaluran dana hibah POKMAS oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sesuai prosedur melalui struktur organisasi perangkat daerah mulai dari tingkat kepala dinas, kepala badan, hingga kepala biro. Insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sebanyak 21 tersangka. 4 tersangka diantaranya adalah penerima suap, terdiri dari 3 orang penyelenggara negara, serta seorang staf penyelenggara negara. Kemudian 17 tersangka lainnya merupakan pemberi suap yang terdiri dari 15 orang dari pihak swasta dan 2 orang penyelenggara negara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah menetapkan 40 sekolah yang mengikuti program sekolah swasta gratis pada tahun ajaran baru. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan program ini akan dilaksanakan mulai tahun ini secara bertahap. Kriteria pemilihan wilayah pun akan terfokus dengan prioritas kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri. Dan berikut pemirsa daftar 40 sekolah swasta gratis di Jakarta. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia U23 pada Kamis pekan ini melaksanakan latihan di Stadion Madia, Jakarta. Latihan dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi laga perdana Piala AFF 2025 U23 melawan Brunei Darussalam pada 15 Juli mendatang. Di sela-sela latihan, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg mengatakan tidak ada uji coba dengan klub lain dalam persiapan menjelang Piala AFF U23. Vandenberg mengaku menerapkan strategi permainan internal setiap harinya dan menjaga kondisi para pemain agar terhindar dari cedera untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan. No, and I think it's good, to be honest, because I think that we don't need it, to be honest, because I think the players are in good shape. They can play 11 against 11 with our own squad, so we can take care of injuries. So not that we play against an opponent who want to show that they are good and they kick us and players are out. So I think it's quite good to do it like this. Piala AFF U23 2025 digelar mulai 15 hingga 29 Juli 2025 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nantinya usai melawan Brunei Darussalam, Indonesia dipastikan akan melawan Filipina pada 18 Juli, kemudian Malaysia pada 21 Juli 2025. Panglipuran Village Festival kembali hadir dengan beragam atraksi seni, budaya, dan kearifan lokal khas masyarakat desa Panglipuran. Di antaranya adalah atraksi tari gabor kolosal yang dibawakan oleh 150 pelajar perempuan dari desa Panglipuran. Mewakili Menteri Pariwisata, Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Nova Arisna mengapresiasi terpilihnya Panglipuran Village Festival dalam agenda Karisma Event Nusantara. Menurutnya, Desa Panglipuran memiliki daya tarik dan nilai kearifan lokal yang terus dipertahankan. Sehingga diharapkan festival ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Tentunya mengapresiasi kegiatan atau festival ini karena Panglipuran Village Festival ini adalah salah satu dari 110 Karisma Event Nasional tahun 2025 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata. Mudah-mudahan dengan adanya event ini juga jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara bisa bertambah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, Bendesa Adat Panglipuran, Iwayan Budiarta mengungkapkan,
Tahun ini Festival Desa Panglipuran berlangsung untuk yang ke-12 kalinya dengan mengangkat tema Samskerti Bumi Jana. Ungkapan ini bermakna keharmonisan menuju pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif yang menekankan hubungan harmonis antara manusia. Salah satunya dalam parade Gobogan yang dibawakan wanita dari desa-desa tetangga di Panglipuran. Selama festival berlangsung, pengunjung disuguhkan atraksi budaya yang berbeda-beda. Di tahun ini juga tampilannya berbeda, jadi tariannya juga berbeda karena itu tarian yang memang kan kita persiapan untuk pentas di ajang Pesta Kesenian Bali yang mewakili pemerintah Kabupaten Bangli, yaitu Legong Klasik. Dan ada pengunjung yang lainnya bisa menyaksikan bagaimana kita berkolaborasi dengan desa-desa sekitar kita yang kita sebut dengan Banu. Banu itu adalah sistem persekutuan masyarakat agraris yang masih kami jaga sampai saat ini. Tahun ini pengelola juga menghadirkan kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur yang menampilkan tarian khas daerahnya. Pengelola juga optimis jumlah kunjungan selama festival berlangsung dapat meningkat dan mencapai target 5.000 kunjungan per harinya. Terlebih festival berlangsung saat musim libur sekolah, di mana jumlah kunjungan dapat meningkat dari hari biasa yang mencapai kisaran 2.900 orang per harinya. Panglipuran Village Festival berlangsung selama 3 hari, mulai dari 10 Juli hingga 12 Juli 2025.